Walidha, oleh karena itulah qalat Rabi'atul Adawiyah, berkata Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, kata beliau, ma abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut dari nerakamu, dan bukan pula karena aku mengharap surgamu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada, kita kembali melanjutkan kajian Al-Hikam kita. Kita sekarang sudah masuk pada hikmah yang ke-10 ya. Langsung saja, ilang qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Al-hikmatul ashirah, ya, hikmah yang ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, ya. Al-amalu, ya, amalan-amalan itu, aktivitas-aktivitas ibadah itu, suwarun qaimatun, itu merupakan suatu bentuk qaimatun yang berdiri, artinya suatu bentuk yang ada, ya, yang terlaksana. Wa arwahuha, dan roh-rohnya amalan tersebut adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan fiha padanya. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala bahwa amal-amal itu yang dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu pada dasarnya merupakan suatu suar, ya, suatu bentuk semacam suatu raga yang terlaksana, yang dilaksanakan atau yang diamalkan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana rohnya itu adalah keikhlasan yang ada pada amalan yang sedang dia lakukan itu. Nah, dan tentunya tidak akan ada gunanya itu yang namanya amalan, atau tidak akan ada gunanya itu yang namanya raga atau tubuh tanpa ada roh. Nah, kurang lebih seperti itu dalam hal ini, bahwa ya, amal itu tidak ada gunanya kalau tidak ada ikhlasnya. Nah, qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Al-Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, summa qala, kemudian berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, al-amalu zahiratu, ya, adapun amal-amal zahir itu, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, suwarun qaimatun, itu merupakan suatu bentukan qaimatun yang ada, artinya suatu raga yang terlaksana, ya, kurang lebih seperti itu. Artinya kal ashkhasil lati laisa fiha arwah, ya, seperti jasad manusia, ya, seperti ashkhas, ya, seperti manusia. Syakhsun allati laisa fiha, yang mana tidak ada padanya itu roh, ya. Nah, fala naf'a biha, maka tidak ada manfaat padanya karena rohnya tidak ada, kan begitu ceritanya. Wa arwahuha, nah, adapun roh-rohnya adalah allati biha hayatuha, yang mana dengannya hayatuha, maka hiduplah dia amal tersebut. Wa naf'uha, dan karena roh juga maka akan ada manfaatnya amal tersebut, yaitu wujudu sirril ikhlas, adanya sir keikhlasan, ya. Artinya sirrun huwal ikhlas, artinya sir itu adalah keikhlasan. Jadi maknanya sama, sir bisa diartikan keikhlasan, artinya ruhnya adalah keikhlasan itu sendiri, pihak yang ada padanya, yang ada pada amal yang sedang dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu. Oke. Wal ikhlasu, adapun keikhlasan itu, kata beliau, yakhtalifu bi ikhtilafin nas, itu berbeda-beda bi ikhtilafin nas, ya, karena berbeda-bedanya orang. Jadi tidak semua orang itu sama, oleh karena itu keikhlasannya juga tentunya tidak sama. Fa ikhlasul al-ubadi, ya, adapun keikhlasannya orang-orang yang ahli ibadah, ya, yang fokus mereka di peribadatan ini, salamatu amalihim minar riya'il jali wal khafi, yaitu selamatnya, ya, terbebasnya amal-amal mereka minar riya'i, daripada sifat riya al-jali, yang terang-terangan, yang jelas, wal khafi, dan sifat riya yang khafi, ya, yang tersembunyi. Wa kulli ma fihi hazzun nafsi, dan setiap apa yang ada padanya itu
hazun nafsi, ya kepentingan nafsu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, orang ubat, ya ahli ibadah itu kalau mereka beribadah kepada Allah melalui amalan-amalan yang mereka lakukan, nah keikhlasan mereka di amal yang mereka lakukan itu adalah ketika pengamalan-pengamalan yang mereka laksanakan pada saat itu tidak ada unsur riak di dalamnya, baik itu riak secara terang-terangan, ya ataukah riaknya itu secara sembunyi-sembunyi, ya ingin dipuji, ingin dikatakan ahli ibadah dan lain sebagainya, dan juga terlepas dari adanya kepentingan nafsu di situ di balik ibadah yang dia sedang lakukan. Tidak ada, misalnya dia rajin beribadah karena ingin mendapatkan status di tengah masyarakat misalnya, ya tidak ada kepentingan seperti itu. Itu ibadahnya seorang ubat. Nah, fala ya'maluna, ya al-amala, mereka tidak akan mengamalkan suatu amalan illa lillah, kecuali lillah, ya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya talaban lis-shawab, ya karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pada dasarnya ibadah yang mereka lakukan betul-betul untuk Allah, tidak ada unsur riya sama sekali, tidak ada kepentingan pribadi di dalam ibadah yang mereka lakukan. Ya, memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu didasari oleh keinginan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa haraba minal iqabi, nah dan lari daripada iqabnya Allah, ya menghindar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, ma'anisbatil amal ilaihim, ya bersama dinisbatkannya amal tersebut kepada mereka. Jadi mereka pada dasarnya memang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi peribadatan yang mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada keinginan agar supaya Allah memberikan kepada mereka pahala, satu, dan ada keinginan terelak daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, ya kalau mereka tidak melakukan ibadah. Nah, pada saat yang bersamaan juga mereka itu menisbatkan amaliyah yang sedang mereka lakukan kepada diri mereka. Artinya bahwa di benak mereka dalam beribadah pada saat itu, apa yang mereka lakukan ibadah tersebut adalah diri mereka yang sendiri yang melakukan, diri mereka sendiri yang berusaha. Wal i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira, dan bersandar, berpegang kepada amal yang sedang mereka lakukan dalam rangka menghasilkan apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu pahala dari Allah dan menghindari iqab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu mereka jadikan sebagai satu bahan sandaran, pegangan agar supaya hasillah apa yang mereka inginkan tadi, yaitu pahala di sisi Allah dan mereka tidak diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keikhlasan seorang ubat, dan ini masih di makom ikhlas yang paling bawah. Oke. Wa ikhlasul muhibbin, adapun keikhlasannya orang-orang muhibbin, ya, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal amalu lillah, yaitu beramal lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, ijlalan wa ta'ziman, karena memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annahu ta'ala ahlul lidzalika, karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah ahlinya yang demikian itu, artinya yang layak untuk diijlal dan dita'zim. Jadi orang-orang muhibbin, ya, keikhlasan mereka itu adalah ketika mereka melakukan amaliyah ibadah, ya, itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, yang didasari oleh perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk implementasi bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang betul-betul layak, yang betul-betul ahlinya untuk diijlal, untuk ditakzim, kurang lebih seperti itu. Nah, la liqasdi sawabin, bukan karena tujuan ingin dapat pahala, wala harabi min iqabin, dan tidak pula ingin lari daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu. Jadi murni Allah mereka sembah karena memang Allah itu layak untuk disembah, ya, diagungkan, dibesarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Walidha, oleh karena itulah, qalat Rabi'atul Adawiyah, berkata Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, kata beliau, ma abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut dari nerakamu, dan bukan pula karena aku mengharap surgamu. Nah, ini merupakan suatu ungkapan dari seorang sufiah wanita yang menggambarkan tingkah keikhlasan dia sebagai seorang muhibbin lillah.
Apa dia? Beribadah karena memang ibadah itu adalah kewajiban dia yang harus dia laksanakan sebagai bentuk penunaian hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mana memang dia layak untuk disembah. Ya, diijlal, ya, dibesarkan dan diagungkan. Nah, tingkat keikhlasan ini lebih di atas dari yang sebelumnya. Oke. Fanasabatil ibadata ilaihi. Nah, dia Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah menisbatkan peribadatan itu ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena memang Allah layak disembah, bukan karena pahala, bukan karena lari dari iqab Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surga, bukan karena neraka. Kurang lebih seperti itu. Nah, wa ikhlasul arifina, adapun ikhlasnya orang-orang arif billah. Syuhuduhum, ya, persaksian mereka, menyaksikannya mereka, infiradal haqqi, tunggalnya Allah yang maha hak, esanya, satunya Allah yang maha hak, bitahrikihim, dalam menggerakkan mereka, wa taskinihim, dan mendiamkan diri mereka, min ghairi ayyarau li anfusihim fi dzalika haulan wala quwatan, tanpa mereka melihat li anfusihim, bagi diri mereka itu, fi dzalika, pada pergerakan dan diam mereka itu ada daya dan ada kekuatan atau ada upaya. Nah, ikhlasnya orang-orang arif billah lebih di atas lagi. Apa dia? Mereka menyaksikan, mereka mencamkan bahwasanya yang menggerakkan dan mendiamkan mereka dalam aktivitas mereka itu adalah Allah semata. Mereka tidak melihat bahwa mereka punya kekuatan, punya daya, punya upaya, punya andil dalam ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak melihat ada andil mereka di situ. Tetapi yang menggerakkan mereka, yang mendiamkan mereka itu adalah Subhanahu wa taala. Mereka berada di maqam syuhud yang seperti ini. Nah, ini orang-orang al-arif billah. Nah, fala ya'maluna al-amala illa billah, tiadalah mereka mengamalkan suatu amalan illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. La bihaulihim, bukan karena daya mereka, upaya mereka, wala kuwatihim, dan bukan juga karena kekuatan mereka, kehebatan mereka. Nah, wa hadza arfa'u mimma qablahu, dan ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yang dua tadi. Yang pertama adalah ibadahnya al-ubad, yang kedua adalah ibadahnya al-muhibbin. Nah, ini yang paling di atas. Apa dia? Ibadahnya orang-orang arifin. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.